kedua senior kita. Yang pertama oleh Profesor Eri Gumilar Dahlan, SPOG Subspesialis Kedokteran Feto Maternal, dan Dr. Ilham Aldika Akbar, SPOG Subspesialis Kedokteran Feto Maternal. Sebelum acara ini dimulai, mungkin bisa diberikan sedikit Dok untuk mungkin kata sambutan atau pembuka dari Ketua Departemen kami, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Subspesialis Onkologi. Kepada Dr. Brahmana kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru saya, Prof. Eri Gumilar. Selamat pagi, Prof. Kemudian buka PS kita, Dr. Ernawati. Kemudian ini koordinator penelitian di kita dan ilmiah Dr. Aldika Akbar. Terima kasih juga Dr. Kurota. Jadi saya menyambut juga para partisipan dan menginformasikan mulai yang minggu depan topik hiperprolaktinemia kalau tidak salah itu sudah ber-SKP Kemenkes begitu ya. Nah, ternyata setelah ber-SKP Kemenkes harapan kita tidak menurunkan minat mereka yang berkepentingan untuk ilmunya begitu ya. Jadi itu kemudian karena ada beberapa wah penuh gitu ya. Nanti sedang kita formulasi bagaimana caranya bisa tetap mengakomodasi para pemburu ilmu dan juga pemburu SKP. Jadi mudah-mudahan bisa ada solusi. Sekali lagi terima kasih banyak pada narasumber, moderator, pada tim TAS. Topiknya bagus tentang ikterus dalam kehamilan. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih pada Dr. Brahmana untuk mengefisiensikan waktu. Mungkin langsung kami lanjutkan untuk dipimpin oleh moderator kepada Dr. Erna. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Dr. Ita. Yang terhormat Ketua Departemen Dr. Brahmana, yang terhormat narasumber hari ini Prof. Eri Gumilar, kemudian Dr. Aldika Akbar, kemudian semua senior yang hadir, ada Dr. Agus Sulistiono di sini, Dr. Rosi, kemudian semua partisipan yang setia dengan acara mingguan kita yaitu TAS. Siang ini topik yang sangat menarik untuk dibahas, walaupun mungkin kasusnya tidak banyak ya, ikterus dalam kehamilan. Tetapi kalau muncul ikterus dalam kehamilan itu biasanya outcome-nya menjadi kurang bagus. Nah, dari berbagai mungkin pengalaman dari sejawat nanti bisa kita diskusikan di sini bersama dengan narasumber kita, Prof. Eri Gumilar dan Dr. Ardi, bagaimana maksudnya mengantisipasi atau apa yang bisa kita lakukan kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan ikterus dalam kehamilan. Baik, mungkin apakah Dr. Aldi atau Prof. Eri akan menyampaikan sedikit materi terlebih dahulu? Monggo Prof. Eri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya alhamdulillah melihat pimpinan saya Dr. Brahmana wajahnya cerah, jadi semangat. Kalau Dr. Kur itu saya percaya betul karena ini persiapan 11K semua di Bandung, wah, jadi saya Dr. Erna, wah sekarang ada sedikit menyembunyikan ini sedikit ya, mungkin ini sebagai KPS sibuk terus nggak pernah selesai. Baik, jadi topiknya kali ini jaundice in pregnancy. Dr. Aldi, saya dulu ya, saya cuma 7 slide aja ya, cepat. Nanti Dr. Aldi. Dr. Aldi itu kuncinya. Sekarang yang tua-tua itu karena melawan lupa belajar ke yang muda. Jadi seperti dikatakan Dr. Erna, ini memang ikterus pada kehamilan ini aduh fatal sekali ya. Kalau dari Prof. Lila dulu itu mesti sudah diutarakan. Ini kalau hamil ada ikterus, ya kalau bukan viral hepatitis, bukan preeklamsi, dan bukan ICP, tapi ternyata acute fatty liver, waduh sudah. Nanti data-datanya saya
tampilkan pada 2 slide terakhir. Baik, saya mulai cepat aja karena 2 orang di sini. Baik. Jadi ini sebelah kiri bisa dilihat ya. Jadi icteric. Jadi harus diingat ya. Kalau pasien sudah datang, ibu hamil, kan kita kan harus mengakui realita bahwa antenatal care itu tidak bisa betul-betul berjalan dengan ideal ya. Mesti pasien itu datang itu sudah telat. Jadi pasien datang ibu hamil dengan pita kuning itu sudah hati-hati. Ingat pada 4 hal ya. Sebelah kiri ini acute fatty liver, intrahepatic, preeklamsi, dan hyperemesis. Kemudian yang bersama dengan ini, nah ini salah satu acute viral hepatitis. Ya. Kalau yang lain itu sudah rodo angel, itu nanti di ini aja apa di tersier. Slide berikutnya, kemudian tidak macet. Ya, enggak. Satu lagi ke depan, satu lagi ke depan. Oke. Jadi di sini saya ambil aja sebagai summary supaya akhir sama ujungnya itu bisa diingat dengan bagus ya. Jadi kalau bilirubin penyebab icteric ini tetap dia mengikuti maternal adaptation. Jadi kalau ibu hamil itu kan mesti terjadi perubahan. Nah di sini dia blood volume sudah tahu semua. Nah alkaline phosphatase itu juga naik ya. Kemudian clotting factor change. Nah ini yang berbahaya menyebabkan hypercoagulable. Nah yang menurun di sini adalah hemoglobin, asam urat, albumin itu harus diberikan ya. Albumin serum itu begitu dia hamil dia akan turun karena kena dilution. Slide berikutnya. Nah ini sepintas lalu ya. Saya tonjolkan acute fatty liver karena ini unik sekali. Kalau acute fatty liver, maaf, kalau acute viral hepatitis, kemudian kalau preeklamsi, itu mudah ada marker. Tapi kalau ini, wah ini hati-hati. Sebab kalau dilihat dari patogenesisnya seperti ini ya, secara ringkas, nah selain kegagalan ya, dari metabolisme di hepar, ini ada yang unik ini. Di sini ada gambar janin. Ternyata janin ini juga ikut berperan. Jadi itulah ilmu pengetahuan, kemudian menunjukkan bahwa janin ini ikut berperan. Perannya janin ini, nah ini kemudian enzim ke ibunya menyebabkan ibunya itu menjadi failure untuk metabolisme bilirubin di hepar. Slide berikutnya. Nah, jadi saya focusing pada penyebab utama ya. Jadi kalau ibu hamil ada icteric, just remember by this 4 chart. Viral hepatitis, ya. Itu ada A, B, C, D, E. Tapi biasanya yang diingat dulu yang B dulu ya. B hepatitis. Ya. Masih ingat kan dari markernya sudah ada kan? Jadi, apa namanya? Viral ini kan mempunyai 3 macam antigen ya. Apa? Yang surface, kemudian 2-nya lagi, surface-nya dulu biasanya. Kan kita lakukan pada kehamilan yang masih muda. Preeklamsi, nah itu lebih mudah dengan tekanan darah. Kemudian jangan lupa sebelum tubuh pasien dipegang itu kita sudah bisa melihat ibunya obes, kemudian anamnese, ya, kemudian ibunya sendiri kadang-kala bercerita kalau komunikasi kita baik, ibunya sendiri bercerita, dok saya sebelum hamil tekan dan saya sudah tinggi. Nah ini yang acute fatty liver ini yang ya. Kemudian satu kali yang sebelah kanan ini insya Allah paling ringan ya. Sedikit. Kanan ini, nah ini teman-teman kita dari penyakit dalam akan membantu di sini. Ya. Jadi, dalam apa perjalanannya. Baik, kemudian slide berikutnya. Nah ini saya pindahkan dulu ininya ke sini. Ya sudah pindah ke atas sudah bisa. Iya, ini satu artikel ya yang menggambarkan kasus kita. Jadi kita
budayakan kultur ya. We always talk by the data what we have, right? So our own have data, itu yang penting ya. Jadi ini Dr. Aldi dulu create ini alhamdulillah Scopus Q2 ya. Jadi inilah karakteristik fatty liver kita. Kan alangkah baiknya kita sebagai ilmuwan ya, once we talk about something should be contribute largely by the data that is yeah. Clinical characteristics with fatty liver and pregnancy Dr. Sutomo Hospital sebagai tertiary. Baik, saya slide terakhir. Nah, ini kasusnya kayak gini. Tadi saya mengawali dengan bahwa ini fatal. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini dia itunya apa? Datanya. Dari sisi ibu, dari sisi janin ya. Jadi betul yang dibilang sama Dr. Erna ya, bahwa kalau sudah ini nih biasanya fatal. Coba kita lihat encephalopatinya itu 11 di sini. Coba ini hampir mendekati ya, 75-80%. Kemudian maternal deaths-nya lah ini yang dikatakan Dr. Erna 12. Jadi hampir berapa ini? Hanya jadi hampir 80% ya. Kemudian dari sisi janinnya coba dilihat. Ini juga banyak yang preterm. Kemudian ya apa? Estimate body weight less than 2.5 ya. Dan IUFD juga 11. Jadi itulah ringkasnya gambaran ini dari penyebab icteric pada kehamilan yang kita harus waspadai itu acute fatty liver setelah menyisihkan dari yang lain. Baik Dr. Erna, mungkin nanti Dr. Aldi nanti lebih jelas lagi dari sisi saya. Terima kasih. Iya, matur nuwun Prof. Eri. Tadi pendahuluannya, jadi yang penyebab yang paling banyak tadi infeksi, hepatitis, kemudian preeklamsi ada HELLP syndrome, kemudian akut fatty liver dan IHCV. Monggo Dr. Aldi ada materi, silahkan. Iya, terima kasih Dr. Erna, terima kasih Prof. Eri. Tadi sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan Prof. Eri ya, Prof. Saya mungkin yang belum disampaikan Prof. Eri aja melengkapi sedikit. Jadi ini memang ada secara garis besar kita bagi seperti ini ya. Jadi liver disease pada kehamilan itu ada orang yang selalu kalau penyakit maternal pada kehamilan itu selalu ada dua statusnya. Yang pertama orang itu sakit baru hamil atau orang itu hamil kemudian baru sakit. Nah, ada yang khas adalah ini liver disease unique to pregnancy ini dipicu oleh kehamilannya. Jadi bedanya antara yang koinsiden itu dia bertepatan aja pada waktu hamil dia terinfeksi atau terkena masalah ini. Tapi kalau yang liver disease unique to pregnancy ini dia kehamilannya sendiri yang memicu sebenarnya, memicu terjadinya masalah liver disease ini. Nah, ini mungkin salah satu cara membedakan ya. Jadi dari onsetnya biasanya kalau hiperemesis trimester pertama, intrahepatik itu mulai trimester 2, preeklamsi trimester 2. Nah, kalau AFLP itu mulai trimester 3 sampai postpartum biasanya bisa muncul. Mungkin penekanannya di sini aja. Jadi kalau ketika kita dapatkan ikterus pada kehamilan, itu yang dipikirkan tadi seperti Prof. Eri bilang, cuma 4 ya sebenarnya untuk yang utama ya. Kalau kita bisa menyingkirkan 4 ini, baru kita berpikir yang lain. Biasanya paling sering itu hepatitis. Hiperemesis itu rasanya kita semua mudah ya. Nah, pada trimester 1, nah yang trimester 2, 3 ini cuma 3 jadi pilihan. Cuma intrahepatic kolestasis, yaitu itu peradangan pada saluran empedu, AFLP, akut fatty liver, atau PE dan HELLP syndrome. Ini kan kita jadikan satu ya. Kalau ACOG itu kan dipisah, tapi ini PE syndrome ini kita jadikan satu. Nah, kalau secara mudahnya, kalau intrahepatic kolestasis itu gejala yang sangat khas adalah gatal ya, gatal yang sangat berat. Jadi kalau kita dapatkan pasien kita ikterus, kemudian gatal sekali, itu sudah mengarah ke intrahepatic kolestasis. Kemudian kalau AFLP itu ada gejala-gejala yang khas ya sebenarnya. Jadi memang dia mirip sekali dengan PE, tapi ada beberapa yang khas seperti peningkatan hemostasis biasanya. Ada gejala-gejala perdarahan seperti itu. Kemudian ada yang khasnya hipoglikemi ya, sesuatu yang jarang kita temui pada PE. Ada hipoglikemi, kemudian asam uratnya meningkat tinggi sekali ya. Jadi itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Sedangkan PE saja itu jarang menyebabkan ikterus, tapi HELLP syndrome yang sangat berat itu yang menyebabkan suatu
ikterus. Nah, ini terapinya. Jadi kalau pada intrahepatic cholestasis itu nanti dilihat juga dari kadar bile acidnya ya. Kalau tinggi sekali itu bahkan bisa dipertimbangkan untuk terminasi kehamilan karena dia juga risiko ke bayinya juga tinggi. Termasuk AFL. Kalau AFLP tidak ada kata konservatif, pada AFLP langsung terminasi dengan stabilisasi kondisi dulu. HELLP syndrome juga terminasi ya. Kalau PI saja yang bukan PI berat mungkin bisa dikonservatif dulu. Ini tadi sudah penelitian saya. Ini mungkin ini yang ya untuk teman-teman sehat sekalian. AFLP untuk kriteria diagnosisnya itu masih pakai Swansea ya. Jadi harus ada minimal 6 gejala. Nah, jadi gejala mual muntah, abdominal pain, polidipsi perioli, batuk encephalopati, kemudian labnya meningkat, bilirubin meningkat. Nah, ini hipoglikemi ini yang khas, asam uratnya tinggi. Bisa leukositosis, dia juga bisa trombositopeni juga. Jadi mau mirip-mirip gejalanya. Nah, ini yang khas juga adalah pada FLP, APTT dan PT-nya tinggi. Kalau pada HELLP syndrome atau PI kan jarang nih. Nah, ini mungkin untuk lebih memperjelas ya. Jadi penelitian saya itu dari 18, ini dari 5 tahun, kita di Trustomo itu hanya ada 18 kasus FLP. Mungkin kalau lebih mudah melihatnya dari angka persentase ya. Jadi maternal death itu 66%, jadi sangat tinggi. Kalau kita baca literatur itu sudah di bawah 10% di negara maju ya, tapi kita masih 66% karena datangnya sudah komplikasi ya, sudah komplikasi multiple organ failure biasanya. Sepsis 72%. Nah, yang paling tinggi adalah gagal ginjal itu 83% jadi kasus kita. Dan kalau IUFD-nya ini masih sama dengan yang di luar negeri. Memang AFLP ini risiko kejadiannya sangat tinggi. Di luar negeri juga sekitar 25-65% angka kematian janinnya. Nah, ini mungkin juga yang penting membedakan AFLP dengan preeklamsi dan HELLP syndrome. Tadi yang saya sampaikan hampir sama. Nah, yang penting lagi nih, 50% ya AFLP itu superimpose dengan PI. Jadi campur aduk memang ya dua-duanya ini. AFLP bisa jadi preeklamsi nanti juga bisa preeklamsi jarang mengarah ke AFLP, tapi ke AFLP bisa menjadi preeklamsi juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Nah, matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Aldi. Jadi yang disampaikan Dr. tadi hampir sama dengan Prof. Eri, tapi yang highlight kalau yang pada kehamilan tadi kita harus membedakan apakah ini HELLP syndrome atau AFLP. Nah, mungkin yang patognomonis kalau AFLP itu mungkin tidak preeklamsi sebelumnya, tapi kalau HELLP syndrome harus preeklamsi sebelumnya dan biasanya ada hipoglikemi pada yang AFLP ya, Dr. Aldi. Baik, dari penjelasan kedua narasumber tadi rasanya sudah cukup membuka wawasan kita ya tentang bagaimana ikterus dalam kehamilan. Nah, ini sudah ada pertanyaan di kolom Q&A. Saya mengingatkan kembali bagi teman-teman semuanya yang bergabung di acara atas ini, silahkan untuk mensubmit pertanyaannya di kolom Q&A. Dan kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi secara langsung, bisa raise hand. Nanti bisa secara langsung diskusi live di sini, bergabung bersama dengan narasumber. Yang pertama ini dari Dr. Haria. Dr. Haria menyampaikan, izin bertanya, saya sangat jarang mendapat kasus ikterus pada kehamilan. Dulu pernah dapat sekali, sudah dicek hepatitis negatif, tetapi kelainan lain belum sempat dicek. USG upper lower, batu empedu negatif. Kira-kira apalagi yang perlu diperiksakan pada kasus ikterus pada kehamilan. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dulu ada istilah jaundice in pregnancy dan ada jaundice on pregnancy. Saya mohon izin refresh ilmu perbedaannya apa dan apakah ada kasus yang berbeda patofisiologi dan tata laksananya. Demikian pertanyaan dari Dr. Haria. Monggo, Prof. Eri dulu. Silakan, Prof. Saya kira bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi on sama in. Ya, tapi yang penting sekarang bukan on dan in-nya sekarang. Tadi yang sudah ditarakan Aldi. Pokoknya kalau pasien datang dengan ibu hamil ya, itu saya sederhanakan ya. Dia betul-betul dengan keluhan, tetapi juga tidak ada keluhan. Nah, ini yang susah. Kalau yang keluhan, tadi sudah dijabarkan sama Dr. Aldi ya. Pertama itu adalah jelas itriknya, kemudian gatalnya, ya.
Kalau perlu, ibu ini dulu juga pernah seperti ini. Nah, itu penting sekali. Terus kita belajar tuh tidak pernah berhenti ya. Jabarkan dalam skor SWAN tadi. Ya, jadi Dr. Aldi dengan SWAN score itu bagus sekali. Kita memang tidak pernah berhenti belajar, harus demikian. Karena upayanya adalah upaya prevensi. Jadi saya apa namanya? Saya sederhanakan, kalau pasien datang sebelum trimester, sebelum second half, sebelum 20 minggu, itu sudah ada gejala, nah itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian kalau tidak ada gejala, tadi ada gejala. Kalau tidak ada gejala, ada baiknya ya, biasakan Anda apa ya, berapa sih kadar bilirubin, itu harus paham itu. Ya kan? Bilirubin total, direct, indirect itu kan 1,2. Nah, itu harus hafal itu. Kemudian tadi Dr. Aldi juga sudah menjelaskan bahwa pasien-pasien kita di Dr. Stomo itu juga ada acute kidney injury. Nah, itu biasakan kita harus apa, serum kreatininnya ibu hamil itu kalau tidak hamil dia 1,3. Tapi kalau dia hamil jangan lupa loh 0,8. Jadi poin saya, ada baiknya kita harus intimate, kita akrab dengan angka-angka itu. Jadi ini untuk yang tanpa gejala ya. Bisa terjadi demikian ya. Nah, terus baru tadi yang di slide saya ada 4 kotak biru ya. Kalau betul dia epidemik datang, tetap pikir yang paling berat dulu ya. Mudah-mudahan tidak acute fatty liver. Yang 3 lainnya itu iya, viral hepatitis, preeklamsi, dan ICP. Mungkin Pak Aldi nanti menambah. Silakan supaya bagi-bagi. Iya, Dr. Aldi. iya, sama Prof. Kayak tadi yang disampaikan Prof. Heri ya. Jadi sebentar saya baca lagi. Ya, jadi Dr. Haria sudah menyingkirkan HBsAg ya. Jadi mungkin tadi yang 4 yang utama tadi dicek apakah HELLP syndrome, akut fatty liver, intrahepatic kolestasis maupun hiperemesis. Sebenarnya DD-nya yang lain juga masih banyak sebenarnya ya, cuman jarang. Kalau yang sebelum hamil ya paling sering hepatitis. Hepatitis B saja, hepatitis C juga bisa. Atau kalau pada waktu baru itu ya baru kena pada saat hamil ini bisa akut viral hepatitis juga. Dan jangan lupa ini Prof, apa namanya? Drug induced Prof. Bulan lalu saya baru dapat ini di RSUA ini kasus jaundice karena drug induced obat TB. Nah, ternyata bisa juga. Mungkin harus dilihat juga kemungkinan karena apa? Obat-obatan yang digunakan juga harus dievaluasi juga. Itu benar. Terima kasih Dr. Aldi dan Prof. Heri. Jadi dari pertanyaan Dr. Haria tadi untuk pemeriksaan tadi untuk marker infeksi sudah disingkirkan. Nah, untuk mendukung patognomonis bahwa kemungkinan ini adalah suatu akut fatty liver, pemeriksaan yang diperlukan untuk menyingkirkan tadi ini ya apa namanya gula darah ya. Ya harus lengkap gitu kan. Jadi darah lengkap, bilirubin, gula darah, kemudian fungsi liver ya, terus pembukaan darah, pembukaan darah, PTT, APTT itu. Jadi harus cek lengkap untuk FLP. Ya, ya maksudnya kalau misalkan semua gejala itu kan ada pada semua kasus dengan icterus, maksudnya peningkatan fungsi liver, kemudian bilirubin yang meningkat, kemudian gangguan faal hemostasis itu juga ada mungkin pada semua kasus tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya Dr. Haria mengarah ke kalau ini suspeknya lebih tinggi, highly suspected untuk jaundice itu yang mana? Kalau yang pemeriksaan lab tadi rasanya hampir pada semua kasus yang disebutkan akan muncul ya yang tadi. Prof, ini saya Prof. Saya dulu. Monggo mungkin Prof Heri. Oke. Ya, betul ya, pertanyaannya Dr. Erni. Tapi tetap saja ya, kita menukik, istilahnya sekarang menukik ya. Ini ada icterik apa enggak, itu dia. Jadi kan bisa dilihat dari jauh ya. Kemudian pruritus tadi, itu dulu.
Nah, baru terus yang lainnya itu kita pikirkan penyebabnya apa ini. Kalau yang tadi kan sudah bilang lagi, kalau dia bukan acute viral hepatitis, kan kita bisa lihat dari apa namanya yang paling gampang tuh hepatitis B ya, B sama C ya. Kalau yang E, D sama I itu di kita itu terus terangnya belum ini ya, markernya itu belum di ini kan. Tapi kalau B sama C, terutama B, nah itu kan ada yang surface, ada yang core, sama ada yang envelope. Bisa dari situ. Dan kita juga pada trimester pertama kan sudah dikerjakan ya, betul trimester pertama yang 3 itu kan, untuk hepatitis, HIV, sama penyakit ya, STD tadi. Nah kalau yang preeklamsi itu mudah itu. Jadi saya ingin mengatakan kalau itu bisa disingkirkan, nah ini saya setuju dengan tadi. Swan score ini memang teman-teman di daerah itu, makanya saya dorong jangan berhenti belajar. Itu Swan score itu berapa ya komposisinya 12 poin kalau tidak salah. Sampai bisa menunjukkan bahwa ini potensi nih untuk terjadinya icterate. Demikian tren. Ya. Terima kasih Prof. Eri. Jadi dari pertanyaan Dr. Haria tadi mungkin kita bisa pakai Swan score ya untuk mengarah apakah ini ke arah suatu acute fatty liver atau suatu tipe yang mana dari icteric dalam kehamilannya tadi. Matur nuwun jawabannya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Muhlisatu Soliha. Dr. Muhlisatus bertanya, apakah pasien hamil dengan kalkulus di batu empedu apa perlu diberikan obat pada saat hamil? Yang kedua, kalau pasien hamil dengan keluhan nyeri perut atas dan ternyata dengan hepatitis B di trimester 3 usia 30 minggu bagaimana dok? Apakah hepatitis B-nya perlu diterapi atau enggak? Ini jadi dua pertanyaan. Yang pertama, kalau ada batu empedu pada pasien, apakah perlu diberi obat saat hamil? Yang kedua, kalau misalkan ada pasien hepatitis B diketahui saat usia 30 minggu, bagaimana tata laksananya? Begitu. Monggo, Prof. Eri atau Dr. Aldi. Prof. Eri dulu, monggo. Jadi ini ibu ini simultan begitu ya, ada keluhan batu empedu dan juga viral hepatitis, begitu Dr. Ana, supaya jelas. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, Prof, kalau ibu ini ada batu empedu, apakah perlu diterapi? Yang kedua, manajemen hepatitis pada usia kehamilan 30 minggu tadi. Beda kasus, Prof. Oh, berbeda ya. Yang kedua itu yang viral hepatitis ya. Baik. Kalau batu empedu itu mesti begini. Pokoknya kita omong-omongan sama pasien. Itu keluhan itu nyeri, itu kolik gitu. Itu dia. Ya, kolik dulu, kolik kanan atas. Ibunya biasanya gemuk. Nah, kolik itu sering terjadi sebelum hamil, malah juga sering pada waktu hamil. Karena dengan maternal adaptasi, itu vesikapelia itu dia bisa berubah posisinya, itu bisa menyebabkan kolik. Nah, kalau kolik dengan icteric, rasanya bukan ini yang kita khawatirkan ya. Ini lebih ini. Tetapi masalahnya kita harus kerjasama dengan bedah. Apakah ini emergency atau classic ya? Emergency itu ya memang harus dibuka itu. Sebab acute itu kan dia bisa terpelutir. Jadi kan patofisiologinya itu kan ada obstruksi pada itu. Nah kalau umpamanya enggak, ya ini penyakit dalam harus didengar seberapa sih tingginya itu bilirubin itu. Dan kita harus dari bidang kita itu kan adaptasi maternal kan. Bilirubin itu pada ibu hamil terpengaruh juga dengan adaptasi maternal. Ya, terpengaruh tetapi tidak begitu besar. Makanya kalau saya lihat yang total sama yang indirect itu kalau sudah di atas 2 gram persen atau 3 gram persen, kemudian ictericnya neman sekali dan kolik, wah itu kayaknya satu itu emergency, itu harus
bedah. Kemudian kedua, kalau enggak, ini penyakit dalam masih bisa nawarkan obatnya itu. Walaupun, ya maaf ya, ini dokter dalam kalau BPJS itu obatnya murah, lebih murah ya, bukan murahan. Tetapi kalau yang saya lihat di pasien sedikit person yang behave itu ada lebih keras, tapi harganya lebih tinggi. Jadi itu filosofinya dokter Erna. Kalau viral hepatitis, nanti dokter Aldi tambahkan ya, kalau viral hepatitis, kembali lagi ke yang tadi itu ya, bahwa kalau kehamilan ini sudah melalui first trimester kan sudah ada itu ya kan panelnya. Apakah ibu ini pernah terpapar atau saat ini, saat ini dia sedang acute hepatitis. Kan bisa dilihat dari itu ya kan. Hasil di sini surface antigen. Mudah-mudahan teman-teman yang di periphery itu kritis ya. Jadi kalau positif gitu ya, positif itu berarti minimal sudah pernah terpapar. Tapi yang dipikirkan kalau positif saat ini acute apa enggak lah, itu harus itu juga. Ya. Mudah-mudahan pasiennya bisa menolong. Dok, iya dok, saya sebelum hamil ini sudah ke internet. Nah itu penting ngomong-ngomong itu. Kalau tidak ada itu pasiennya non educated ya, dilihat ininya titernya ya, mudah-mudahan bisa ya. Saya nggak tahu ya dokter Pur, di puskesmas bisa nggak dilihat titernya ELISA itu? Misalnya 1/128, nah itu tinggi. Jadi cuma apa? Kualitatif toh. Iya. Masa? Kalau kualitatif aja ya angel. Tapi kita bisa usulkan lah. Bisa kita usulkan. Saya kira kas muridnya Dr. Herna PPD 1 kalau lulus tuh dengan penalaran bisa dilanjutkan itu untuk pemeriksaan ya dirujuk untuk salah. Kita kejar itu. Jadi kita kejar dengan cara satu titrasinya, kemudian yang kedua dilihat antibody anti-core dengan antibody anti-influ. Kalau itu positif, wah, SGT, SGPT jangan lupa juga. Ya, itu biasanya ya tinggi. Dan juga terus tadi slide-nya Dr. Aldi bagus sekali itu. Nah, kita juga curiga ke serum kreatinin untuk untuk fungsi ginjal. Mungkin Dr. Aldi bisa nambahkan Dr. Aldi. Ini jadi 2 pertanyaan ini. Saya nambahkan hepatitis saja, Prof. Karena kasus yang lebih banyak di kita kan hepatitis ya. Jadi ya mungkin kita ikut protokolnya hepatitis B pada kehamilan ya. Jadi harus diketahui dulu status penyakitnya ini saat ini sedang aktif atau tidak. Jadi yang dikatakan Prof. Ferry tadi salah satunya dengan melakukan pemeriksaan sebenarnya yang ideal ya viral load sebenarnya. Kita mengukur viral load-nya. Dikatakan tinggi atau aktivitasnya tinggi kalau di atas 200.000. Nah, kalau kita tidak bisa, maka kita bisa gunakan HBeAg, tadi dikatakan Prof. Ferry. Hepatitis B envelope antigen itu menunjukkan bahwa virus hepatitis B-nya sedang aktif bereplikasi. Nah, kemudian apa yang sekarang program Kemenkes itu adalah sudah mulai percontohan, sudah berjalan di 6 provinsi, itu melakukan pemberian antivirus. Ya, jadi kita sekarang tidak hanya suportif, tapi kita bisa berikan antivirus dengan tenofovir. Itu dimulai startnya 28 minggu. Nah, itu sudah berjalan. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di Trena ya sudah pasien-pasien hepatitis B yang HBeAg positif sudah diberikan tenofovir. Pasien-pasien kita dari Rumah Sakit UNER kalau HBeAg-nya positif, kita rujuk ke Poligastro diberikan tenofovir. Nah, itu sudah berjalan di 6 provinsi. Jadi itu misalnya kalau ternyata setelah diberikan virus ya kita ikuti protokolnya. Pasiennya melahirkan, yang penting bayinya itu jangan lupa bayinya diberikan vaksinasi pasif dan aktif, yaitu HBIG kurang dari 6 jam dan vaksinasi selama vaksinasi berdos ya sama 3 kali, jadi 4 kali pemberian vaksinasi. Jadi nanti kemudian 6 bulan sampai 18 bulan dicek ulang status hepatitis B dari bayinya. Jadi yang terpenting pada hepatitis B itu kan kita mencegah penularan. Kalau untuk ibunya sih rasanya aman. Kalau ibunya orang dewasa terkena hepatitis B itu pasti
mayoritas akan sembuh dengan baik. Tapi kalau anak-anak, bayi, terutama dari ibunya itu ketika dia terkena hepatitis B tidak ditangani, maka 95% nanti dewasanya akan mengalami sirosis ya. Sampai hepatoma, sirosis, akhirnya yang meninggal. Itu mungkin yang perlu disampaikan ya. Terus, Dr. Ana. Iya, terima kasih Dr. Aldi dan Prof. Eri. Jadi penanganan hepatitis mengikuti guideline, terus kemudian kalau tiang batu tadi kita harus kolaborasi dengan bedah ya. Adakah kemungkinan kemungkinan perlu treatment atau tidak terkait dengan adanya batu tersebut. Berikutnya pertanyaan Dr. Indi. Dari Dr. Indi menanyakan kalau tiba-tiba ada pasien datang dan pembukaan lengkap sudah HOTS-2 dengan ikterus dan vital sign-nya dari batas normal, apakah yang perlu dilakukan untuk antisipasi pada pasien ini dan untuk partusnya bagaimana? Mungkin maksudnya kan resiko terjadinya HPP ya, data tadi ya. Kalau pasien dengan ikterus, resiko terjadinya gangguan pembekuan darah akan sangat tinggi, sehingga akan resiko terjadi perdarahan. Nah, ini antisipasinya bagaimana? Monggo, Dr. Aldi dulu atau Prof. Eri dulu? Monggo Prof. Eri, Prof. Saya Gantian, monggo. Silakan Dr. Aldi. ya. Oke, jadi oke, nanti Prof. Eri ya, Prof. Eri pembimbing saya. Apa namanya? Ya, jadi memang harus disingkirkan dulu. Kan tadi kan makanya iteros tadi kan banyak sekali penyebabnya, kan tidak selalu AFLP. Cuman harus kita antisipasi kemungkinan kalau ini memang benar AFLP ya mungkin pada waktu persiapan partus itu kita kan pasti ambil lab ya, jadi dicek lengkap. Kemudian ya persiapan HPP tadi Dr. Erna sudah mengatakan persiapan darah ya Dr. Erna ya. Nah, memang biasanya AFLP ini kalau secara teoritis biasanya setelah lahir itu harusnya membaik karena dia kan disebabkan oleh suplai asam lemak dari bayinya juga karena tapi memang sayangnya pada FLP itu justru biasanya postpartumnya itu biasanya malah ini ya Prof ya, malah memburuk ya kalau pengalaman di kita ya Prof. Jadi postpartum itu malah kondisinya ngedrop biasanya di kita. Nah itu yang mungkin harus diantisipasi. Kalau sudah lengkap gini ya susah ya Dr. Rena ya. Kalau misalnya masih belum lengkap kan masih ada kemungkinan untuk dirujuk ke rumah sakit ya dengan fasilitas ICU yang lengkap gitu loh. Tapi kalau sudah lengkap gini agak susah juga. Mungkin Prof. Eri, Prof. Ya, oke. Wah, Dr. Indi ini bagus pertanyaannya. Tapi kita tadi ya saya coba menangkap datang dengan pembukaan lengkap, itrik ya, pembukaan lengkap, itrik jadi K2. Wah, ini memang deg-degan ini. Mudah-mudahan pasiennya pernah ANC ya, Dr. Indi ya. Kalau pernah ANC ya bisa ngomong-ngomongan sama keluarganya. Tapi kalau umpamanya ya pembukaan lengkap dengan itrik, dilihat dulu kesadarannya ya Dr. Indi ya. Kalau kesadarannya sudah mulai tidak jelas, waduh ini acute fatty liver ini. Dan itu satu. Terus kedua kita kan sebenarnya kepingin dua-duanya sukses ya. Dapat ibunya, dapat janin. Waduh, ini juga wih, karena datang dengan bukan lengkap. Terus yang ketiga ya benar Dr. Indi ya, harus hati-hati nih koagulopati. Ya. Kalau itu ternyata acute fatty liver, saya ulangi lagi, kalau itu ternyata acute fatty liver, ancamannya itu ibunya, sama tadi kan slide-nya Dr. Aldi bagus sekali itu, hiperbilirubinemi itu menyebabkan kesadaran itu ditekan. Karena sudah masuk ke otak dia itu. Jadi toxic bilirubin. Kemudian janinnya pun, waduh, bisa hilang. Gitu. Ini umur kehamilannya juga tidak jelas. Tapi kalau kalau ini full blown ya, dia tidak bisa sampai ateron. Nah, kalau dalam keadaan begini, pembukaan lengkap. Kalau di refer ke dokter stoma, pembukaan lengkap. Di mobil buka partus ini. Kemudian kalau di tempatnya Anda bekerja, ya sadari ini bahwa terjadi HPT dari koagulopatinya itu. Ya. Kemudian ancaman ke ginjalnya juga acute kidney injury. Wih, jadi ya harus sudah double line itu. Double line ini tantangannya ini. Di perifer pembukaan lengkap, iterate,
ibunya diajak ngomong nggak bisa ngomongan, wah berarti ini sudah depresi karena bilirubinnya sudah sampai di otak, kemudian ancaman koagulopati. Ya kita sih yang di dokter stoma mengharap jangan ini apa namanya death arrival ya, death arrival ini datang ke sini itu kan berapa lama jaraknya? Ya bisa ya cuma itu aja ininya, dokter Erna, imajinasinya itu. Nah ini kasus ini fatal kalau sudah pembukaan lengkap itu aduh ya paling-paling nggak pernah ANC sudah pasti. Iya, matur nuwun, Prof. Ini mungkin juga korelate sama pertanyaan dari Dokter Askan ya. Kalau misalkan tadi pasiennya sudah kadung buka lengkap, bagaimanapun ya tetap kita tolong dengan persiapan yang kita miliki untuk pencegahan HPP-nya. Nah, ini pertanyaan Dokter Askan itu, mengapa pasien ikterus sering meninggal dalam 12 jam postpartum? Tadi mungkin Dokter Aldi sempat menyampaikan kalau biasanya perburukan terjadi pasca persalinan. Kenapa sering meninggal dalam 12 jam postpartum, dan apakah ada pengaruh pemberian cairan ringer laktat pada pasien hamil dengan ikterus? Atau mungkin cairannya tidak boleh yang mengandung laktat ya, bukan ringer laktat atau cairan yang lain begitu. Monggo silakan. Ya, saya ini sekali senang sekali dengan papernya Dr. Aldi. Jadi paper disertasinya dia. Dari situ kita bisa melihat ya apa sih pasien kita ya. Jadi kalau di paper luar negeri kan itu karena Western people atau yang lain. Tapi dengan papernya Dr. Aldi di sini itu data kita. Nah jadi begini Dokter Alkan. Dokter Askan. Dokter Askan. Ini kan layarnya lift ini kan. Iya, layarnya betul. lift. Wajahnya kayak lift itu. Jadi begini, bagaimana bisa dibayangkan ya? Ada 3 poin yang menyebabkan very high potential to be dead the maternal. Nomor 1 itu ancaman koagulopatinya itu. Jadi saya kembangkan dari disertasinya Dr. Aldi, koagulopati di sini yang ditekan itu antitrombin 3. Itu bisa dibayangkan sama sekali tidak ada pembekuan. Itu 1. Kemudian kedua, ini biasanya bilirubin kalau sudah di atas 3, itu lari ke otak, kemudian yang ditekan itu adalah bagian otak yang sebelah kiri, kesadaran itu turun. Itu nomor 2. Terus nomor 3, simultaneously, ginjal itu juga ditekannya itu pada nefronnya itu. Jadi kan nefron itu kan glomerulus tadi kan ya. Glomerulus itu ada afferent, ada efferent. Nah itu ditekan sehingga dada urin yang keluar itu numpuk, aduh akhirnya ya apa namanya secondary effect itu ke jantung. Jadi memang betul bukan karena pemberian cairan itu, ya mungkin pemberian cairan itu karena sudah tidak ada lagi upaya, ya demikianlah. Kalau sudah dalam keadaan terminal ya dihilir seperti itu, kalau menurut saya Dr. Erna kembali ke ini surah Al-An'am surah nomor 6 ayat nomor 59. Wa indahum mafatihul ghaibi itu bawah aja bisa nyelamat. Tapi mungkin mudah-mudahan ada respirator ya. Kalau ada respirator mungkin masih bisa sedikit. Jadi kerjasama dengan anestesi harus baik-baik sama anestesi. Saya kebetulan dengan Bayu ini sedang intens di intensive care. Mungkin Dokter Aldi ada ide pasien untuk menjelaskan 12 jam itu. Ya, gitu. Prof, jadi mungkin saya berdasarkan data aja, Prof, data penelitian saya itu. Jadi memang nggak spesifik 12 jam, kita nggak menghitung, Prof, nggak menghitung berapa jam dia meninggalnya. Cuman waktu pada publikasi itu saya membandingkan faktor-faktor apa yang berpengaruh pada kematian ibunya. Jadi kalau dilihat dari pasien-pasien yang di kita itu 18 pasien itu yang penyebab terbanyak kematian itu sepsis, maternal sepsis. Nah, kemudian juga yang lain adalah gagal ginjal, kemudian shock ya. Kemudian ada juga yang pankreatitis dan
perdarahan di gastrointestinal, tapi yang paling banyak sepsis ya. Ya. Kemudian yang faktor yang berpengaruh itu di tempat kita itu cuma satu, yaitu dari semua faktor tadi. Yang saya share aja ya, Trena ya. Bentar, Silakan Dr. Aldi. saya share biar enak. Ya ini dari artikel saya. Nah, jadi ini kita bandingkan antara pasien yang meninggal dengan pasien yang survive. Jadi meninggal 2 kali lipat lebih banyak, 12 dibandingkan 6. Ini keluar ya, Dr. Nana ya? Slide saya apa? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini kursor saya kelihatan apa enggak benar? Saya ada kursor? Enggak ada. Kelihatan 195. Kursor kelihatan, coba. Oh iya, iya. Kursornya kelihatan. Nah, jadi di sini saya Tapi di bawah kanan kok ada tulisan US dollar gitu. Gimana, Bro? Nah, US dollar. kita bandingkan semua, ternyata dari labnya bilirubin, lab glukosa, glukosa, saya bandingkan yang signifikan di tempat kita tuh hanya hypertension. Nah, ini mungkin berbeda dengan temuan di tempat lain ya. Tempat lain itu justru ensefalopatinya yang jadi yang prediktor kematian itu ensefalopatinya ya. Kemudian apa namanya liver failure. Kalau sudah mengalami liver failure itu ya pasti kematiannya lebih tinggi. Nah, kalau di kita ini cuma hipertensi. Jadi kalau yang pada yang meninggal itu yang hipertensinya jauh lebih banyak. Sedangkan yang tidak meninggal tidak ada hipertensi. Sedangkan ensefalopati sini juga cukup banyak ya sebenarnya. Ini saya nggak tahu kenapa ini mungkin salah hitung atau gimana ya. Tapi harusnya ini kalau kita lihat ensefalopati 9 ya. Sedangkan yang meninggal 9, sedangkan yang ini cuma 1. Sepsis juga 9 ya. Jadi faktor-faktor utamanya itu adalah sepsis, ensefalopati ya, kemudian ada hipertensi itu. Dokter Aldi, coba tambahkan sedikit ke daftar tadi, ada enggak data fungsi ginjal, serokreatin ini? Ada enggak? Oh, sebentar, Prof. Ada, Prof. Ini, Prof. Kreatin ada. Itu serum kreatinin. Ya. 9 ya. Ya betul. Ya, ini tinggal, Prof. Ini injury. Jadi ya serentak. Memang kalau di tertiary itu kalau kegagalan organ, multi organ itu ciri khas sepsis. Tapi ini belajar dari guru-guru kita ya. Kalau sudah iterate, begitu janinnya lahir, biasanya ibunya juga pulang. Maksudnya pulang ke rumah pulang. Ya. Masih. Iya, matur nuwun Dr. Aldi dan Prof. Heri. Jadi kalau 12 jam pertama meninggalnya setelah mungkin HPP, misalkan HPP terlewati, berikutnya tadi ancaman ensefalopati, kemudian sepsis itu yang mengancam ya. Demikian kira-kira perjalanan klinis dari pasien-pasien dengan ikterus dalam kehamilan yang berat. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Fredrik. Apakah ikterus atau jaundice pada ibu hamil memiliki risiko bayinya nanti juga hiperbilirubinemia? Dan kemudian berapa kadar ikterus yang masih ditoleransi pada ibu hamil? Monggo. Benar. Ya. Makin sukar kan. Monggo Pak Aldi. Oke. Nomor 1 ya. Jadi apakah memiliki risiko hiperbilirubin? Kalau langsung akut mungkin saya nggak tahu ya. Saya mungkin nanti perlu baca lagi. Itu mungkin tidak ya. Tapi risiko untuk dia mengalami jaundice ketika bayi itu lahir dari ibunya mengalami jaundice pregnancy, dalam hal ini acute fatty liver ya. Nanti ketika dia dewasa itu dia memiliki potensi untuk mengalami AFLP juga. Jadi kenapa? Karena faktor genetik ya. Prof. Heri tadi sudah menjelaskan. Jadi ada genetik di mana pada ibu, kenapa ya seorang ibu itu mengalami AFLP? Ada genetiknya di mana dia itu tidak bisa memproses asam lemak dengan baik pada livernya. Ada gennya saya lupa, Prof. Sudah lama. Jadi di situ dia mengalami kesulitan dan ini bisa diturunkan secara genetik, bisa diturunkan. Makanya kenapa AFLP itu kombinasi antara ibu dan janinnya sama-sama bermasalah memprosesan asam lemak di livernya. Jadi ibunya tidak bisa memproses asam lemak dengan baik sehingga asam lemaknya numpuk. Di janin juga sama, asam lemaknya numpuk, asam lemak ini dikirim ke sirkulasi ibu, akhirnya menumbuhkan asam lemak berlebihan terjadi acute fatty liver. Itu yang jadi bisa berpotensi hiperbilirubin
atau jaundice di masa mendatang. Kalau pada saat bayinya saya tidak tahu ya, mungkin harus belajar lagi nih. Oke, gitu Dokter Erna. Iya. Terima kasih Dokter Aldi. Terus kemudian dari Dokter Nurudin, kira-kira usia kehamilan berapa ya kalau ada akut fatty liver harus diterminasi? Dan apa ada manajemen yang terbaru? Rasanya tadi manajemen sudah dibahas ya dari presentasinya Prof. Eri dan Dr. Aldi. Nah ini yang terminasinya. Tadi terminasi sempat disinggung sedikit. Monggo silahkan. Mungkin akan ditambah ya diperjelas. Prof, monggo Prof. Prof Eri, Prof. Baik, ya. Tadi slide-nya Dr. Aldi jelas ya bahwa pada sisi janin kita sebagai setikus ingin dapat dua-duanya, ingin selamat dan ini juga selamat. Tapi apalagi kalau kasusnya high social value baby, waduh. Prinsipnya itu jelas diagnosis dulu ya, diagnosis dulu. Kalau diagnosis itu tiga tadi ya, tiga itu maksudnya satu viral hepatitis, kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga acute fatty liver. Nah ini terminasi itu harus dipikirkan di sini. Karena kalau tidak dia mengancam ibunya. Kalau yang satu lagi tadi ada itu kan kita bisa ya apa namanya take breathing ya, bisa ambaan sedikit karena masih punya teman di bedah dan di penyakit dalam. Tapi yang tiga ini enggak. Nah, contohnya yang paling gampang acute fatty liver. Kalau kesadaran sudah turun ini jelas harus terminasi. Kalau acute viral hepatitis ya, yang acute loh ya, itu kan sudah mikirkan satu dia transmit ke janinnya, kan janinnya nanti bisa akhirnya kena apa namanya transmitted viral. Kemudian kalau yang preeklamsi kita harus ingat sindroma HELLP. Kalau sindroma HELLP-nya sampai low platelet sampai yang hemolysis sama elevated liver enzyme harus terminasi. Nah, yang bisa itu mungkin begini, kerjasama dengan neonatologi. Neonatologi sekarang kan ya insya Allah lah, kalau umpamanya 32 minggu itu 1.500, 1.600. Mungkin itu bisa. Jadi cuma demikian aja. Jadi kalau yang sudah acute itu prinsipnya akan mengancam sisi maternal. Serius itu. Sehingga harus diakhiri kehamilan. Jadi tidak ada lagi istilah konservatif. Kecuali, teman saya dari Padang, kecuali di luar tiga tadi mungkin masih bisa. Demikian mungkin Pak Aldi bisa menambahkan, Pak Aldi. Ya, saya ini share ini apa slide-nya Dr. Safinas ini. Jadi jadi manajemen untuk FLP ini seperti ini. Jadi sebenarnya paling vital itu untuk survival ibunya itu ini critical care-nya ya Prof. Eri ya, ICU-nya itu di sana yang paling vital. Jadi memang paling utama adalah penanganan di ICU yang bagus untuk menyelamatkan ibunya itu. Nah, kalau pada FLP tidak ada opsi konservatif, Dr. Nurudin ya, tidak ada opsi konservatif sama sekali. Terminasi usia kehamilan berapapun terminasi karena risiko perburukan maternal itu sangat tinggi. Nah, kemudian waspadai hipoglikemi dan juga koagulopati sehingga ini waspada pada HPP tadi. Sedangkan untuk mode of delivery-nya itu bisa per vaginam, tidak harus SC. SC itu atas indikasi obstetrik aja. Jadi tapi biasanya kalau untuk mempercepat proses persalinan ya mungkin kita bisa pertimbangkan SC, tapi sebenarnya secara teoritis itu tidak harus dengan SC. Mungkin itu Dr. Rena yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Dr. Aldi dan Prof. Eri rasanya cukup jelas ya. Mungkin sebelum ini masih ada 2 pertanyaan ya. Ini Dr. Robert menanyakan komplikasi jangka panjangnya apa pada pasien-pasien dengan akut fatty liver dalam kehamilan ini. Dan kira-kira follow up-nya bagaimana untuk mengatasinya? Monggo, Prof. Eri. Baik.
Dr. Robert yang di mana, di Surabaya ya, teman. Atau Robert di Solo? Ini rasanya dulu di sini Prof. PDS kita dulu, Dr. Robert. Oh iya. Ya, ini kita ingat dengan semangat apa? Trimester 4. Ya. Trimester 4 itu jadi months after the given birth itu 12 minggu ya. Nah, kemudian lebih dari itu kita juga ikuti. Artinya sisa-sisa yang ditinggalkan pada tubuh ibu, alhamdulillah dia bisa selamat ya. Tadi dari dokter Aldi datanya, aduh tinggi sekali mortalitasnya ya, tapi alhamdulillah bisa selamat. Itu kita harus betul-betul pikirkan ke depan, jangan dilepas. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada istilah trimester 4 ya, ya. Trimester 4 itu berarti minimally within 3 months later after given birth ya, itu harus dipikirkan. Apanya yang harus dipikirkan? Pertama, diagnosenya itu tadi mudah-mudahan sudah terbuka ya. Apakah ini suatu acute fatty liver, apakah viral hepatitis, apakah preeklamsi? Atas dasar itu kita pikirkan. Kemudian sisa-sisa dari perawatan di ruang intensif tadi, di sini termasuk misalnya satu fungsi ginjal yang sudah jelas. Itu harus diikuti serum kreatininnya. Jangan-jangan nanti ke depannya bisa langganan di hemodialisis satu. Kemudian yang kedua, koagulopatinya ini kan sudah susah gampang. Apa ini koagulopatinya ini? Apakah tidak terus menyisa sampai ini? Ya, jadi betul-betul jangan cepat dipulangkan. Kami kalau di tertiary care itu ya ini butuh bisa, ini ada kasus yang terakhir itu sampai butuh 23 hari. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa konseling ini. Ini ngomong tuh gampang, tapi melakukannya susah. Kita berhadapan dengan keluarga yang non-educate. Keluarga yang susah sekali. Artinya ini untuk next pregnant, itu betul-betul harus ditunda. Spesifik betul. Tadi datanya Dr. Aldi, kelihatan sekali bahwa orang iktrik pada kehamilan juga ancaman preeklamsinya tinggi. Sehingga dari sini kan penelitiannya Dr. Erna ya, bahwa pasien ini nanti akan kronik hipertensi, kemudian serangan jantung, ya kan Dr. Erna? Itu ada dari itunya, selain juga ancaman di ginjal. Demikian Dr. Robert. Jadi ngomongnya harusnya banyak. Mudah-mudahan nanti Allah. Walaupun ya saya sering ini konseling di panjang omongannya, bapaknya pasien cuma sekali dok, kita besok belum makan dok. Jadi kita nggak boleh berhenti. Ya itu kira-kira jadi pekerjaan kita, jangan dilepas pasien. Dan paling sedikit ya harus free device ya. Ya. Atur nuwun Prof. Heri. Ini masih ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaan Dr. Jamiati itu sudah terjawab yang tadi ya, karena penata laksanaan hepatitis trimester 1 sudah ada guideline-nya seperti yang disebutkan Dr. Aldi tadi. Yang terakhir mungkin ini dari Dr. Ari Widiasa, ini dari kakak saya yang di Jakarta ini, Dr. Ari Widiasa ini. Bagaimana dengan pemberian preparat kortikosteroid dan pemberian FFP untuk membantu penanganan pada kasus jaundice in pregnancy pra atau pasca salin? Ya, saya kira Dr. Ari ini pertanyaan terakhir. Monggo Dr. Aldi dulu atau Prof. Heri? Ya, kembali lagi babnya ya. Babnya kalau sindrom ya, itu jelas kita butuhkan, sudah ada kan polisinya kan. Kemudian kalau hepatitis, ini lain lagi nih. Ini Dr. Aldi tenofovir pertama. Tapi bentar, Pak Aldi, waktu kita di Riau itu urusannya
pada waktu hamil sudah boleh dimulai ya. Pasti manajemennya itu cek dulu ada apa sudah dilahirkan apa janin. Nah, kemudian sekali lagi intinya pemberian kortikosteroid sangat tergantung dari ini ya, penyebabnya itu ya. Nah, kalau penyebabnya liver, ini dalam ya pengalaman saya itu dia keberatan karena ketahui salbutamol dia ada level molecular biology, dia menekan sel limfosit B, sehingga dari sini antibodi itu tidak bisa dikeluarkan. Sehingga kalau sepsis itu tambah ini, kan ya di sini. Tapi kalau yang lainnya kita masih. Jadi demikian ya. Satu lagi apa? Dari kortikosteroid tadi. Oh itu FFP dan kita bisa kortikosteroid. lihat dari ininya ya, dari panel dari anestesi kan di sana kan. Fresh frozen plasma, malah apa namanya? Kalau pasiennya bisa mengalami steady ya. Jadi kan begini ya, bisa membayangkan ya, pasien itu pasti di ruang intensive care. Di ruang intensif itu kan 3 yang kita amati. Pertama hemodinamik, kemudian yang kedua kesadaran, ketiga adalah pernapasannya. Kalau dia sudah steady, jelas fresh frozen plasma itu dibutuhkan. Sebab kan kita bisa melihat dari hasil-hasil pemeriksaannya kan, bagaimana PPT-nya, bagaimana APPT-nya, dan juga anestesi itu sering juga memikirkan dilakukan apa namanya darahnya itu dikeluarkan sedikit dikeluarkan darahnya pasien supaya toksinnya hilang. Apa namanya dokter? Saya lupa. Darahnya dikeluarkan. Bukan. Jadi darah pasien itu dikeluarkan terus diganti semua ini. Jadi tujuannya itu supaya toksinnya itu hilang. Itu pasien yang sudah steady ya, sudah steady. Ya demikian. Yes. Matur nuwun Prof. Eri. Dr. Aldi ada tambahan? Sudah, sesuai dengan Prof. Eri tadi. Ya. Yes. Saya kira pertanyaan-pertanyaan semua sudah terjawab. Semoga semakin memperjelas kita. Kalau misalkan ada pasien-pasien dengan jaundice, kira-kira apa yang penanganan bagaimana yang akan kita lakukan? Mungkin itu merefresh dari ilmu yang sudah kita peroleh selama ini, karena kalau kasus yang jarang kemudian kita jarang dapat itu akhirnya mungkin bisa sedikit lupa dan mungkin perlu kita selalu update dengan mengikuti acara-acara seperti ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Prof. Eri Gumilar dan Dr. Aldika Akbar, dan kepada semua partisipan di acara TAS kali ini. Alhamdulillah sampai akhir sesi masih 245 peserta yang mengikuti acara TAS ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang terkait teknis mungkin akan dijawab oleh host dalam acara ini. Baik, kami ucapkan terima kasih, kami undur diri, kami berikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator Dr. Ernawati, kemudian kepada guru kami Prof. Eri, dan juga kepada Dr. Aldi atas materi yang telah diberikan. Ya memang terus pada kehamilan kasusnya mungkin tidak banyak, kemudian jarang ditemui, sehingga memang pada forum seperti ini sangat dibutuhkan untuk refresh ilmu. Saya sampaikan untuk materi minggu depan, yaitu dari divisi FER tentang hiperprolaktin yang rencananya itu akan mendapatkan SKP Kemenkes dengan kuota 200 orang. Ini saya mendapatkan informasi bahwa sementara ini sudah penuh kuotanya, sementara sudah ditutup untuk pendaftarannya dan dalam proses pengurusan SKP. Terima kasih banyak kepada para teman sejawat sekalian yang sudah setia mengikuti acara TAS ini kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Semoga ilmu yang diberikan dari guru-guru kami bermanfaat untuk sehari-hari
materi untuk menambah ilmu kita. Saya tutup untuk acara tes kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima And kasih, leave it Prof. on. Jadi itu yang akan